ada petugas rumah sakit yang bukan dokter, tapi berusaha keras untuk nyembuhin seorang pasien. Dan pas pasiennya meninggal, ini orang malah nyimpen jasadnya selama 7 tahun. Karena ini orang percaya kalau jasadnya itu jodohnya, padahal dia punya istri. Langsung tak ceritain. Jadi kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi di tahun 1930 di Jerman. Ada seorang laki-laki bernama Karl von Kossel, namanya Wang Elman. Nah, dari kecil Karl ini punya satu keyakinan aneh. Ini orang percaya kalau jodohnya adalah seorang perempuan cantik berambut hitam yang sering muncul di dalam mimpinya. Jadi bukan cewek nyata, tapi ya ada cewek yang pernah muncul di mimpinya itu. Nah, singkat cerita, pas Karl udah dewasa, Karl ini ketemu dengan seorang perempuan asal Belanda bernama Doris. Dan bahkan dari hasil pernikahannya ini, Karl dan Doris, mereka ini dikaruniai 2 orang anak. Dan setelah mereka punya anak, mereka memutuskan untuk pindah ke Florida, ke Amerika Serikat. Dan ini terjadi di tahun 1926. Nah, by the way, Karl ini memang beneran bekerja di rumah sakit, lebih tepatnya di Rumah Sakit Tentara Angkatan Laut sebagai operator mesin X-ray. Jadi lebih tepatnya seorang radiolog. Pengetahuan tentang medisnya ada, tapi bukan seorang dokter. Dan di tahun 1930 di rumah sakitnya Karl ini ataupun di tempat kerjanya Karl ini kedatangan seorang pasien perempuan bernama Maria Elena. Dan Maria Elena ini datang ke rumah sakit itu karena dia menderita TBC dan takutnya penyakitnya ini kambuh lagi. Dan waktu itu Maria Elena ini datang ke IGD dan dokter di sana langsung nyuruh Maria Elena untuk coba foto X-ray terlebih dahulu. Dan tentunya di ruang X-ray ada siapa? Yap, ada si Karl von Kossel ini. Dan setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Elena pun datang ke ruang X-ray. Nah, seketika Elena masuk, ini udah kayak drama Korea, langsung kayak slow motion, ada bunga-bunganya, langsung penampilannya itu langsung kayak agak agak indah, pokoknya beda gitu loh penampilannya. Karena seketika Karl melihat Elena, Karl itu kaget banget karena Elena itu plek sama persis dengan perempuan yang dia lihat di dalam mimpinya. Dan Karl sangat percaya kalau Elena ini merupakan jodohnya, meskipun dia udah nikah dan punya anak. Aku sebagai seseorang yang punya anak kok gak paham ada juga orang yang mikir kayak gini. Nah, sehingga seketika Karl melihat Elena, dia itu langsung mikir kayak gini, jodohku itu bukan Doris, cewek ini. Langsung yakin kayak gitu, dan mulai hari itu dia langsung banting setir. Jadi meskipun kali ini udah punya istri dan bahkan punya anak, semenjak hari itu kali itu menganggap Elena ini merupakan jodoh hingga akhirat. Jadi dia ini benar-benar terobsesi banget, dan meskipun kali ini bukan seorang dokter, dia itu berusaha keras untuk nyembuhin Elena. Nah, udah gitu dia juga sering bawain Elena kayak hadiah, misalnya kayak buah-buahan ataupun kayak perhiasan. Karl itu benar-benar memperlakukan Elena sebagai istrinya, meskipun istri aslinya itu masih hidup, yaitu Doris itu tadi. Nah, tapi sayangnya karena penyakitnya ini udah lumayan parah, Elena ini meninggal di usianya yang ke-22. Dan tentunya ini mengakibatkan Karl segitu sedihnya. Jadi karena dia ngerasa kalau Elena ini merupakan jodohnya, dia itu sedih, dia itu nangis kayak udah gak karu-karuan, selayaknya kayak istrinya yang meninggal. Padahal istrinya dan anak-anaknya masih hidup dan sehat. Saking sedihnya, kali ini rela untuk bayarin biaya pemakaman Elena, dan bahkan dia juga yang bayarin biaya peti matinya Elena, yang bisa dibilang harganya lumayan mahal karena dia ini sengaja beli peti yang dirancang khusus untuk meminimalisir adanya pembusukan. Dan setelah Elena dikubur pun, setiap malam selama 2 tahun, kali itu selalu datang ke kuburannya Elena, dan sesampainya di situ, kali itu bakal ngobrol selayaknya Elena itu masih hidup. Ada kalanya ngomong, ada kalanya cerita-cerita, ada kalanya juga menyanyikan lagu untuk Elena. Kalau dilihat orang-orang sih aneh ya aneh. Apalagi yang tahu ceritanya kalau Karl ini punya istri. Kalau yang nggak tahu kalau Karl punya istri, mungkin mikirnya mungkin pacarnya atau istrinya yang meninggal sampai sedih kayak gitu. Ya toh. Setelah melakukan kehidupan yang seperti itu selama 2 tahun, Karl ini tiba-tiba memutuskan untuk melakukan suatu hal yang lebih gila lagi. Karl itu diam-diam datang ke kuburannya Elena di tengah malam dan membongkar makamnya, dan setelah itu jasadnya dia bawa pulang ke rumahnya. Jasadnya Elena ini dibawa pulang.
Nah, aku yakin di sini pasti mikir, "Loh Mas, tapi jasad ini kalau udah dikubur pasti busuk dan bau." Yo, aku pun yo mikir kayak gitu. Tapi Kal punya rencana. Setelah Elena dibawa ke rumahnya, Kal langsung menyambungkan tulang-tulangnya Elena menggunakan kawat besi, lalu mengisi kedua matanya Elena menggunakan mata mainan. Dan setelah itu mukanya juga dipakein topeng dari lilin yang menyerupai wajah asli Elena. Dan udah gitu, karena ada baunya, setiap hari kali ini nyemprotin parfum yang banyak banget biar baunya ketutup. Dan yang lebih mengagetkan lagi, hal ini berlanjut selama 7 tahun. Jadi Kal nyimpen jasadnya Elena di sebuah ruangan di dalam rumahnya yang gak pernah dikunjungi oleh siapapun, termasuk oleh anggota keluarganya. Dan di situ jasadnya ya terus membusuk, tapi ya terus disemproti parfum kayak gitu. Dan setelah 7 tahun, akhirnya rahasia besar ini terbongkar. Nah, gimana terbongkarnya? Elena itu sebenarnya punya adik, dan adiknya ini mulai merasa curiga. Soalnya adiknya itu tahu kalau ada cowok yang bernama Carl von Cosel ini yang setiap malam itu datang ke kuburan kakaknya. Tapi dipikir-pikir, kok 2 tahun pertama datang tiap hari, setelah itu kok nggak pernah datang yo? Ini malah aneh. Dan ini bikin adiknya merasa curiga dan dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya Kal untuk tanya. Siapa tahu ada alasan khusus gitu. Nah, adiknya pergi ke rumahnya Kal terus tanya, "Bade, Anda yang sering datang ke kuburan kakak saya adiknya Elena." Nah, Kal mendengar pertanyaan itu dijawab seperti ini. "Oh iya, Elena udah saya bawa pulang. Nah, ini di rumah ini. Ini nih, saya simpen." Nah, jawabnya malah kayak gitu. Dan tentunya adiknya Elena yang mendengarkan itu yo shock dan langsung melaporkan hal ini ke kantor polisi. Dan sebenarnya Kal itu sempat ditangkap dan juga diinterogasi. Dan bahkan kejiwaannya ataupun kesehatan jiwanya itu juga sempat dicek oleh psikiater. Tapi waktu dicek, psikiater yang ngerasa kalau Kal ini normal-normal aja. Dia itu nggak ada gangguan ataupun ya bukan orang dengan gangguan jiwa gitu. Tapi pada akhirnya Kal itu nggak ditahan karena pada waktu itu di Florida tidak ada undang-undang jelas ataupun undang-undang yang langsung bilang kalau tindakan ini harus dipenjarakan di masa itu untuk kejadian ini. Kalau zaman sekarang sih ya pasti dibilang ini salah, tapi di zaman-zaman itu 100 tahun yang lalu itu kayak masih ini salah nggak? Ini kan cuma jenazah. Nah, kayak gitu. Nah, kembali lagi ke ceritanya. Pada akhirnya jasadnya Elena ini akhirnya diambil kembali lagi sama keluarganya dan dikubur lagi di tempat yang lain, dan tempatnya ini dirahasiakan karena takutnya kalau datang lagi dan bakal nyuri lagi. Masuk akal ya toh? Masuk akal ya. Jadi dikubur lagi di suatu tempat yang seharusnya tidak diketahui oleh Kal. By the way, ini jasadnya Elena sebelum dikuburkan kembali. Tapi istri dan kedua anaknya, mereka itu merasa kalau Kal ini punya fetish yang aneh dan mereka memutuskan untuk cerai dan tidak tinggal bersama dengan Kal lagi. Sehingga Kal yang udah diceraikan, dia itu akhirnya tinggal sendiri di sebuah apartemen. Tapi yang menarik, setelah diceraikan, dia itu bukannya sadar atau gimana, Kal itu justru merasa, dan kalau Elena itu jodohku, sampai mati dia jodohku. Nah, dia itu merasa kayak gitu, dan dia merasa lebih marah karena dia dijauhkan dari jasadnya Elena. Dia ngerasa, kok aku dijauhkan dari jodohku sih? Dan setelah dipikir-pikir, Kal itu mikir, yo boy, caranya aku tahu tempat ataupun letak dikuburnya Elena. Nah, setelah dipikir-pikir, Kal memutuskan untuk ngebuntutin ataupun ngikutin keluarganya Elena. Karena pastinya keluarganya itu masih pergi untuk mengunjungi kuburannya Elena ya toh. Nah, sehingga kali ini berhasil tahu tempat Elena dikubur. Dan setelah tahu, kali ini nggak dibongkar. Tapi kali ini merakit sebuah bom dan ini diledakkan. Lebih tepatnya diledakkan di makamnya Elena sebagai tanda protesnya karena dia dilarang untuk memiliki Elena yang kedua kalinya. Ini dipikir di tahun 2025 nggak masuk akal, tapi di tahun 1930 ada yang mikir kayak gini. Ya, itu yang mengejutkan. Dan yang menarik, setelah Kal meledakkan bom di makamnya Elena pun, Kal itu masih belum dipenjara. Dan setelah itu, Kal memutuskan untuk membuat patung seukuran manusia yang terlihat sangat mirip dengan Elena. Jadi lebih tepatnya dia membuat patung Elena. Dan patungnya ini dia taruh di samping tempat tidurnya selama 12 tahun hingga Kal akhirnya meninggal. Dan saat meninggal, dia menuliskan satu surat yang bertuliskan seperti ini. "Kecemburuan manusia telah merenggut tubuh Elenaku. Tapi kebahagiaan kami akan selamanya mengalir di dalam diriku karena dia telah selamat dari kematian. Elena akan selamanya bersamaku." Yo, mungkin di dalam otaknya sih dia menjadi Romeo dan Juliet gitu ya.
Lek zaman sekarang ada yang ngelakuin ini, dibilang apa rek? Tuliskan di komen.